Dengan penuh kerinduan kami datang menghampiri-Mu ya Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu akan sungai, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampiri-Mu. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Oh Tuhan, betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampiri-Mu. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Oh, ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan.
curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Oh Tuhan, kami membutuhkan-Mu, ya Roh Kudus. Mari penuhi kami, curahkanlah kuasa-Mu, oh Tuhan. Oh, mari ya Roh Kudus, mari ya Roh Kudus, kasih Thank you, Jesus. Thank you. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin kita dari kebenaran sampai kebenaran. Terima kasih yang Saudara Farel telah mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan, berbagi, sharing firman Tuhan untuk anak-anak pemuda remaja di Tasikmalaya. Haleluya, kita lanjut saja. Kita buka dalam Matius 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan kepada kita tentang bersukacita ya dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara, sukacita itu bukan hanya kita mendapatkan barang-barang yang mewah ya, HP bagus, apapun itu. Tapi sukacita, bahagia karena kita mengiring dan melayani Tuhan. Ya, ayat yang ke-8, berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, saudara-saudara, ya, anak-anak muda, ya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Ya, orang-orang Kristen, apalagi anak-anak muda. Kita harus, ya, hati kita harus suci, harus kudus, ya. Karena itu kita akan melihat Allah, ya. Karena Allah kita adalah kudus, jadi kita harus hidup kudus, ya. Anak-anak muda yang ada dalam Tasikmalaya, kita harus hidup kudus dan hidup suci. Karena itu kita akan melihat Allah, ya. Ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka yang disebut anak-anak Allah. Ya, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita harus membawa damai. Bukan kita menjadi batu sandungan, bukan kita menjadi orang-orang yang tidak disukai orang, tetapi kita harus membawa damai kepada semua orang di lingkungan kita, di tengah sekolah kita, di pekerjaan kita. Kita harus membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya,
Kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita menjadi contoh teladan. Jadi orang melihat kita, wah di sana ada Kristus. Di dalam orang itu ada Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus membawa damai dimanapun kita berada. Jangan kita membawa kerusuhan, ya. Kita menjadi yang tidak disukai orang. Kita tidak dipandang orang, wah dia orangnya iseng, orangnya suka buat rusuh. Jadi kita tidak membawa damai. Kita tidak menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi kita harus membawa damai kepada semua orang. Ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ya, firman Tuhan, ya, Yesus berkata, berkhotbah, dia bilang, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita orang-orang percaya, pengikut Kristus, kita berbahagia, kita dianiaya sebab kebenaran, ya, sebab Injil Tuhan, sebab apa? Firman Tuhan yang kita sampaikan, kita dianiaya, ya. Kita diolok-olok, kita difitnah. Berbahagialah, ya. Walaupun kita orang-orang percaya yang selalu mendapat tekanan, tetapi ingat firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab karena kebenaran, karena mereka mempunyai kerajaan sorga. Jadi jangan takut, ya, jangan mengeluh, ya. Walaupun kita dianiaya, kita terus berjuang oleh karena kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi kita berbahagia nih, bersukacita karena Tuhan kita dicela dan dianiaya. Jadi ikut Tuhan itu bukan ikut Tuhan itu ya pikul salib, siap dianiaya, siap dicela, ya. Karena apa? Karena kita mengikut Yesus, kita menjadi pengikut Yesus, ya kita harus siap dicela, dianiaya. Dan apa? Kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Padahal kita memberitakan firman Tuhan, tetapi orang lihat, sesat, dia membawa kabar yang buruk. Tetapi ingat, itu walaupun kita dianiaya, kita dicela, kita bertahan sampai garis akhir, kita mempunyai rumah yang kekal, yaitu kerajaan sorga, Yerusalem baru. Haleluya. Ayat yang terakhir. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi ingat ya, kita di zaman roh ini, ya, di zaman anugerah ini, ya, sebenarnya kita sudah enak, ya. Ada gadget, ada apapun, ya. Tidak sesusah zaman nabi-nabi, ya. Zaman para rasul, mereka dianiaya, ya. Mereka memberitakan firman Tuhan, mereka sudah dicela duluan, mereka sudah dianiaya duluan, mereka sudah difitnah sebelum kita. Jadi kita juga harus seperti mereka. Kita harus siap di apapun juga, ya, difitnah, dicela, diejekin, dianiaya. Tapi ingat, kalau kita setia sampai akhir, kita tekun, sungguh-sungguh, hati kita suci, itulah kita orang-orang yang bersukacita karena kita mengikut Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, ya. Teman-teman, anak-anak pemuda-pemudi remaja yang ada di
Tasikmalaya ya, di Jawa Barat, terus bersukacita karena ikut Tuhan. Walaupun kalian difitnah, kalian dicela, kalian diejek-ejekin karena pengikut Yesus, tidak apa-apa, tetap bersukacita. Ingat, sampai garis akhir ya, kita adalah orang-orang yang bersukacita sampai Maranatha. Haleluya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita dijemput di awan-awan permai karena kita bersukacita. Bersukacitalah karena firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terus semangat, terus berjuang, terus pikul salib Tuhan sampai garis akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bang Kevin Simanjuntak dari GPD Black Generation Jakarta yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa ya, temanya tentang sukacita gitu. Jadi sebagai orang Kristen kita harus bersukacita dalam keadaan apapun. Dan yang selanjutnya ada pengumuman. Yang pertama pengumumannya itu besok jam 6:30 pagi kita ada ibadah ya. Jangan sampai telat, jangan lupa untuk dandan yang rapi karena besok kita ke gereja gitu. Dan yang kedua kita akan ada ibadah hidup lagi ya di minggu depan pukul jam 7 malam via YouTube atau via Zoom juga bisa, sebagai untuk diskusi ya. Setelah kita nonton YouTube nanti kita diskusi di Zoom gitu. Dan juga yang selanjutnya sebentar kita mau berdoa, tapi sebelum berdoa saya ada pengumuman gitu ya, bahwa setelah nanti berdoa gitu jangan lupa kalau kita bakal ada diskusi tentang firman Tuhan yang hari ini yang telah disampaikan ya via Zoom. Jadi jangan lewatkan. Setelah itu mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa yang bisa kami masih rasakan sampai pada hari ini. Kau yang memberkati kami Tuhan, Kau yang menjaga kami, melindungi kami. Terima kasih untuk pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang telah kami dengar Tuhan. Itu menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami dan berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk setiap firman-Mu, setiap kasih-Mu yang begitu luar biasa. Hikmat Tuhan ada turun bersama kami. Terima kasih juga kepada hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu Kau yang berkati Tuhan. Setiap apapun yang hamba-Mu kerjakan, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang melindungi dan pelihara Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Kami menutup ibadah kami pada malam hari ini. Sampai pertemuan kami kembali Tuhan di minggu depan tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.